Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Oke. Perkenalkan saya Iqmal Al-Fauzi, panggil saja Iqmal, yang nantinya akan jadi mentor teman-teman dalam beberapa pertemuan ke depan ya. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan coba belajar tentang dasar-dasar dari Python-nya dulu sebelum masuk ke pengolahan data dan visualisasinya, gitu ya. Oke. Pertama, sebenarnya Python itu apa sih? Python itu adalah salah satu bahasa pemrograman intinya. Terus, dia bisa dipakai untuk beberapa kebutuhan, misalkan untuk pengembangan web, atau untuk pengembangan software, dan lain-lain. Nah, yang akan kita pakai di sini adalah untuk pengolahan data, terus visualisasinya, dan mungkin ada sedikit mesin learning-nya. Oke, untuk instalasi Python-nya sendiri, itu ada dua opsi. Kalau misalkan teman-teman nggak mau install di PC, nggak mau ribet install di PC atau laptop masing-masing, itu teman-teman bisa pakai layanan Google Colab. Google Colab ini adalah layanan yang disediakan oleh Google Research. Jadi ini gratis dan teman-teman bisa akses. Cara aksesnya itu tinggal ketik saja Google Colab. Nah ini colab.google. Teman-teman bisa pilih pakai open collab saja. Nah, teman-teman di sini bisa pakai akun, pilih akun yang mana. Terus untuk bikin notebook baru atau file baru, ini file untuk kita melakukan coding. Itu bisa bikin notebook baru di sini. Atau misalkan kalau teman-teman mau upload dari file komputer atau file lokal, itu bisa upload notebook, nanti dia akan upload dari lokalnya. Teman-teman bisa cari. Nah, di sini saya coba praktekkan untuk bikin notebook baru ya. Ini saya bikinnya langsung dari drive-nya. Oh ya, nanti ketika teman-teman bikin notebook baru, itu dia akan otomatis disimpan di drive teman-teman di folder yang namanya Collab Notebooks. Nah, di sini saya coba bikin file baru saja. Misalkan Nemo. Nah, di sini ada Google Colab. Nah, selain bisa bikin langsung di sini, teman-teman juga bisa bikin dari drive-nya. Nah, di sini ada nama filenya. Teman-teman bisa edit nama filenya. Misalkan di sini ada nama filenya adalah latihan.ipynb. ipynb ini adalah ekstensi dari file Python-nya. Sebenarnya ada dua ekstensi yaitu .py dan ipynb. Kalau .py itu satu filenya hanya bisa untuk satu sel saja. Kalau .ipynb teman-teman bisa bikin beberapa sel. Jadi ada dua jenis sel. Kalau .ipynb ini ada sel buat yang coding ini, ada sel yang buat teks. Nah, kalau yang teks tuh cuman buat teks saja. Misalkan ini heading satu gitu. Kalau coding misalkan saya print hello world. Nah, ini teman-teman bisa klik ini buat menjalankan codingnya. Nah, dia kalau pertama kali dijalankan, itu dia akan menghubungkan ke servernya, ya, di sini. Menghubungkan ke runtime-nya. Kita tunggu saja, nah, ini sudah keluar. Print ini untuk menuliskan karakter ke layar ya. Di sini ada tulisan hello world. Oke, itu opsi yang pertama ya. Jadi teman-teman bisa pakai Google Colab kalau nggak mau install Python-nya. Nah, tapi kalau misalkan mau install Python ya, itu bisa install menggunakan link di sini. Tinggal klik saja atau teman-teman search Python org di sini. Terus ada download, download saja versi yang 3 titik berapa gitu. Tiga, bagusnya versi yang tiga lebih dari 3.7 sih. Nah, teman-teman download saja yang versi terbaru nggak apa-apa.
Nah, untuk tutorialnya, tutorial instalasi ini karena cukup lama dan memakan waktu, kita cuma punya waktu 1 jam. Saya copy saja linknya. Di sini nanti teman-teman coba bisa lihat tutorialnya. Ini tutorial dari kelas terbuka untuk sistem operasi Windows dan macOS. Nanti teman-teman bisa ikuti cara instalasi Python-nya di situ. Sudah saya kirim di chat ya. Nah, kelebihan untuk yang ini, yang di atas adalah teman-teman nggak perlu internet untuk akses atau untuk menjalankan si Python ya. Kalau Google Colab kan butuh akses internet, itu aja sih. Oke, lanjut. Pertama di Python itu ada yang namanya indentasi. Apa itu indentasi? Indentasi itu mengacu pada spasi. Spasi ini bisa berupa ya spasi biasa atau berupa tab. Itu biasanya di awal baris kode untuk menandakan bahwa baris tersebut itu merupakan blok kode yang mana, bagian dari blok kode yang mana. Gitu ya. Perhatikan di sini ada if. If ini adalah kondisi, sebuah sintaks yang menyatakan jika kondisi ini benar, maka kode yang di bawahnya, blok kode dari if-nya itu akan dijalankan. Nah, untuk menandakan bahwa kode yang dijalankan itu kode yang mana, itu dia pakai indentasi. Di sini berupa tab. Nah, misalkan saya punya if 5 lebih dari 4, saya print 5 lebih dari 4, seperti ini. Nah, hasilnya dia akan dijalankan ya. Nah, ini untuk menandakan bahwa yang kode di sini merupakan bagian dari if-nya. Ketika if-nya benar atau kondisi ini benar, dia akan menjalankan yang ini. Namanya seperti itu. Itu tentang indentasi. Oke, kalau yang udah download Python-nya, tinggal coba latihan saja. Oke, selanjutnya tentang komentar. Apa itu komentar? Komentar itu adalah blok kode program yang tidak dieksekusi. Fungsinya itu biasanya untuk menjelaskan kode programnya sendiri. Jadi ketika sudah lama kodenya nggak dilihat, teman-teman mau baca lagi itu nggak perlu waktu yang lama karena sudah ada komentar atau keterangannya. Terus ada ini untuk mempermudah readable atau keterbacaan kodenya, terus digunakan untuk mencegah eksekusi kode program tertentu. Misalkan teman-teman mau if ini nggak mau dieksekusi ya, tinggal di komentar saja seperti ini. Nah ini komentar tuh diawali pakai tanda pagar seperti ini. Ya, pagarnya bisa lebih dari satu. Ini satu saja sebenarnya sudah cukup. Nah, ketika saya jalankan, dia tidak akan dieksekusi kode yang ini. Misalkan di bawahnya saya print, tes, itu tidak akan dieksekusi. Itu fungsinya komentar. Nah, untuk membuat komentar yang tadi saya contohkan, itu adalah komentar buat yang satu baris atau one line. Ini caranya pakai tanda pagar. Seperti ini. Kalau yang multi line, itu bisa pakai tanda pagarnya lebih dari satu. Oh ya, komentar juga bisa diletakkan di sini ya. Setelah kodenya. Ini adalah komentar. Ini kalau satu baris. Kalau yang multiline teman-teman bisa tambahkan tanda pagarnya lebih dari satu baris seperti ini. Ini adalah komentar. Misalkan ini juga komentar. Itu buat yang multiline. Jadi bisa pakai tanda pagarnya lebih dari satu. Nah, selain itu juga bisa pakai tanda kutip. Jadi diapit tanda kutip seperti ini. Tapi sebanyak 3. Bisa kutipnya kutip tunggal atau kutip ganda. Karena di Python kutip tunggal dan kutip ganda itu bisa digunakan secara bergantian. Jadi bisa kutip tunggal atau kutip ganda. Oke. Jadi jumlahnya dihitungnya 3 ya. Ini 3, 3. Nah, teman-teman bisa masukkan di sini ini adalah komentarnya. Dan di Python juga atau di bahasa pemrograman ada konsep yang namanya variabel. Apa itu variabel? Variabel itu gampangnya adalah sebuah wadah. Wadah yang menyimpan sebuah nilai atau menampung sebuah nilai. Nah, ada beberapa aturan terkait penamaan variabel. Yang pertama, nama variabel itu harus diawali dengan huruf atau karakter underscore garis bawah. Seperti ini.
Ini pakai underscore atau diawali dengan huruf. Nama variabel tidak boleh diawali dengan angka. Contohnya seperti ini. Kalau diawali dengan angka, itu dia akan error. Ya. Jadi pastikan tidak diawali dengan angka. Terus nama variabel hanya boleh berisi karakter alfanumerik, yaitu karakter A sampai Z bisa hurufnya besar atau kecil, terus angka 0 sampai 9. Dan ingat nggak boleh diawali dengan angka ya. Jadi angkanya bisa disisipkan di tengah atau di akhir. Dan underscore. Gitu. Dan yang terakhir ini aturannya adalah variabel itu bersifat sensitif. Jadi variabel dengan cara kita bacanya sama, cuman tulisannya berbeda. Contohnya seperti ini, karakternya semuanya kecil dengan karakternya semuanya besar, itu dianggap dua variabel yang berbeda. Gitu ya. Nah, ada beberapa format penamaan yang biasa dipakai. Yang pertama ada camel case, pascal case, dan snake case. Nah, teman-teman kalau pakai bahasa Python itu biasanya atau pemrogram yang programmer yang biasa pakai bahasa Python itu pakainya yang ini yang snackcase buat penamaan variabel. Itu biasanya pakai yang ini. Nah, teman-teman bebas sebenarnya nggak harus terpaku pakai yang mana. Bisa pakai yang camelcase, pascalcase, atau snackcase. Kalau camelcase itu dia setiap katanya diawali dengan karakter kapital atau huruf kapital kecuali kata yang pertama. Kalau pascalcase juga mirip, setiap katanya diawali dengan huruf kapital. Kalau snackcase setiap katanya dipisahkan dengan underscore. Banyak gitu. Oke, lanjut ke tipe data. Nah, di Python itu ada beberapa tipe data yang biasanya dipakai. Pertama ada string. String itu kumpulan karakter ya gampangnya. Nah, ada tipe data numerik. Tipe data numerik ini di Python dibedakan jadi tiga. Ada integer, float, dan kompleks. Mas, untuk bahan ini boleh di-share. Sudah ada di Google Classroom. Kalau teman-teman nggak punya akses ke Google Classroom, ada di Google Drive-nya juga harusnya. Selanjutnya ada tipe data sequence ya. Di sini ada tipe data list, tuple, range. Tipe data sequence itu sebenarnya tipe data yang berurutan juga dan kita bisa menampung beberapa nilainya di variabel tersebut. Jadi misalkan ada beberapa nilai numerik, kita bisa tampung dalam tipe data sequence. Terus ada tipe data map. Map ini ada pasangan key dan value. Itu di Python namanya dictionary. Terus ada tipe data set atau tipe data bahasa Indonesianya himpunan sih ya. Terus ada set dan frozen set. Terus ada boolean. Boolean itu mewakili kebenaran jadi true atau false, benar atau salah. Terus ada binary. Cuman kalau binary ini nggak terlalu kita bahas. Selanjutnya ada untuk mendapatkan tipe data dari suatu variabel itu bisa pakai fungsi type. Misalkan teman-teman punya variabel X yang isinya 5. Teman-teman bisa cek tipe datanya pakai fungsi type, terus masukkan variabel X-nya. Nanti Anda akan menampilkan tipe datanya. Di sini tipe datanya adalah integer. Ya. Nah, kalau misalkan teman-teman juga bisa pakai langsung nilainya, misalkan 5 seperti ini. Jadi bisa pakai variabelnya atau pakai nilainya langsung. Oke, ya. Selanjutnya ini contoh setting tipe datanya. Ini di sini ada contoh string, ini integer, ini float, ini imaginer. Imaginer atau kompleks ya. Kompleks itu ada bagian realnya, ada bagian imaginernya. Ini bilangan realnya tuh 0, bilangan imaginernya 1. Terus ada apple, banana, dan cherry. Ini adalah tipe data list. Terus ada tipe data tuple. Bedakan di sini dia pakai kurung siku, di sini pakai kurung bulat. Terus ada range. Range ini biasanya untuk interaksi. Terus ada dictionary. Dictionary ini pasangan key dan value. Ini ada key dan value. Key, value. Terus ada tipe dataset. Ada frozen set. Ada boolean. Ada binary, batch array, dan memory view. Nah, di sini juga ada konstruktornya. Ini untuk secara eksplisit menyeting atau setting ke suatu nilai ke suatu variabel. Jadi secara eksplisit kita mau nilai ini tipe datanya apa. Contohnya str, itu buat string, integer, float, kompleks, dan seterusnya. Ini namanya constructor ya.
Oke, selanjutnya ada tipe data numerik. Nah, di sini ada integer, float, dan kompleks. Nah, kalau integer dia bilangan bulat ya, jadi nggak ada bilangan desimal atau ada komanya di belakang. Jadi cuman bilangan bulat. Bisa negatif, bisa positif. Terus kalau float ya ada pecahannya di belakang, ada komanya. Misalkan 2,8 atau 1, berapa. Intinya ada komanya. Nah, komanya di sini tuh pakai titik ya. Jadi misalkan di sini saya ganti 5,5. Itu dia tipenya jadi float. Terus ada kompleks. Kompleks itu dia ada bilangan realnya dan imajinernya. Minimal ada imajinernya. Jadi realnya itu nol. Contohnya di sini misalkan 0 plus 1J. Atau kita bisa hapus nolnya. Jadi seperti ini. Kita lihat ya kelasnya jadi kompleks. Tapi kalau kita print coba X-nya. Print X-nya. Lihat menampilkan 1J. Misalkan kita tambahkan 5 plus 1J. Hasilnya seperti ini. Oke. Selanjutnya, ini konversi tipe data. Teman-teman bisa konversi tipe data numerik dari satu tipe data numerik ke tipe data yang lain. Atau kita ubah tipe datanya, namanya gitu. Contohnya di sini dari integer ke float, bisa pakai konstruktornya. Float x, nanti integernya jadi float. Terus disimpan di sini adalah variabel a. Jadi variabel aslinya yang menampung nilainya itu nggak akan berubah. Dia akan mengembalikan nilai baru ketika kita konversi nilainya. Nah, ketika dia mengembalikan nilai baru, kita bisa simpan di dalam satu variabel lagi di sini. Dan ini contoh yang lain, konversi dari float ke integer. Itu pakai konstruktor integer. Terus dari yang integer ke kompleks juga bisa. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini yang is kan awalnya satu ya, dia integer. Jadi float, dia jadi 1,0. Jadi ada komanya di belakang. Dan yang awalnya float 2,8 dikonversi jadi integer, itu jadinya komanya hilang. Jadi tadinya 2,8 jadi 2. Terus yang C ini dia karena integer dari kompleks, dia jadi ada imajinernya yaitu 0J gitu. Nah, catatan di sini teman-teman nggak bisa konversi dari kompleks ke integer atau ke float. Jadi itu keterbatasannya. Pak ini mirip bahasa C++. Kalau C++ itu dia tipe bahasanya pakai compiler ya. Kalau di Python itu dia pakainya interpreter. Jadi kita bisa langsung dijalankan tanpa harus compile kodenya jadi file executable. Gampangnya gitu. Dan sintaksnya juga sebenarnya agak mirip, cuman ya nggak mirip-mirip banget. Kalau yang mirip C++ itu lebih ke Java. Ya, Java lebih mirip daripada Python. Nah, sebenarnya bahasa Python ini juga dibangun dari bahasa atau low language atau bahasa level rendah, yaitu C atau C++. Oke, lanjut. Ini casting tipe data pada Python. Jadi mungkin ada saatnya kita mau menentukan tipe data tertentu pada variabel. Ini bisa dilakukan dengan casting. Nah, Python itu adalah bahasa berorientasi objek atau OOP singkatannya, Object Oriented Programming. Dan karena itu menggunakan kelas untuk mendefinisikan tipe datanya, termasuk tipe primitifnya. Jadi di Python tuh sebenarnya ada kelas, misalkan kelas mahasiswa di sini. Mahasiswa, dia punya musik ini misalkan di sini buat konstruktornya. Nah, misalkan dia isi soft dot apa ya, name misalkan sama dengan name. Ini saya tidak akan menjelaskan terlalu detail yang OOP ya. Kalau mau teman-teman cari bisa search. Misalkan saya bikin instance dari kelasnya. Misalkan mahasiswa, misalkan Iqbal. Kita print M, m.name. Hasilnya Iqbal. Jadi di Python tuh ada namanya kelas. Sebenarnya di OOP juga ya.
Di object oriented programming ada yang namanya kelas. Kelas itu sebenarnya cetak biru atau template saja. Nah, kelas ini bisa kita pakai untuk membuat sebuah objek. Contoh di sini adalah objek mahasiswa. Jadi kita bikin instance dari kelas mahasiswa dengan namanya Iqbal misalkan. Nah, kita bisa juga tambahkan fungsi lain, misalkan def website hello. Misalkan di sini saya print halo saya di sini misalkan self dot name. Saya print saya hello aja saya hello. Nah, ini cara memakai fungsinya. Misalkan m dot saya hello. Nah, jadi ada fungsi juga, ada variable juga di bukan variable sih, namanya property atau apa ya namanya? Field. Ya, property atau field sih namanya. Jadi ada fungsi juga ada propertinya. Itu sebuah kelas. Jadi intinya di sini adalah kelas itu adalah cetak biru dan ketika kita mau membuat sebuah instan dari sebuah kelas kita bisa pakai nama kelasnya terus isi eh, di sini adalah identitas atau keperluan propertinya. Di sini saya perlu namanya name gitu. Intinya ada kelas, ada instan dari kelas. Itu buat yang OOP. Nah, di sini casting di Python itu bisa dilakukan dengan menggunakan fungsi constructor, itu integer, float, atau str di sini contohnya. Misalkan di sini ada integer 1, integer 2,8, integer 3. Nanti dia akan di casting jadi nilainya 1, 2, 3. Kalau yang float, ini 1, 2,8, 3, 4,2. Itu nilainya jadi 1,0, 2,8, 3,0, 4,2. Terus str atau string ini jadi tadinya S1, 2, 3 jadinya seperti ini. String itu ditandai diapit dengan tanda kutip, tanda kutip tunggal atau ganda. Gitu ya. Jadi di sini adalah string, ini adalah string, ini adalah string juga. Ini string. Dan teman-teman bisa bikin sebuah tipe data integer dari string. Tapi syaratnya string ini hanya mempunyai karakter numerik saja. Gitu ya. Oke, lanjut. Ini string pada Python. Jadi, yang seperti saya sebelumnya jelaskan, string itu adalah kumpulan karakter yang ditandai dengan diapit oleh tanda kutip. Tanda kutipnya tunggal atau ganda, itu bebas. Contohnya seperti ini. Print hello. Hello ini adalah sebuah string. Print ini adalah sebuah fungsi. Fungsi untuk menampilkan tulisan ke layar. Nah, tulisannya itu berupa hello. Hello, hello, itu pakai tanda kutip tunggal atau ganda sama saja. Oke, ini kalau stringnya lebih dari satu baris, teman-teman bisa pakai tanda kutipnya lebih tanda kutip tiga, ya diapit tanda kutip tiga. Ini buat yang lebih dari satu baris stringnya. Nanti kalau teman-teman print, hasilnya juga dia akan menampilkan stringnya multiline atau lebih dari satu baris. Terus string itu juga adalah sebuah array. Maksudnya apa sih? Jadi kita bisa akses si string ini karakter-karakter yang menggunakan indeksnya. Kita bisa memperlakukan string ini layaknya sebuah array. Sebuah array ya. Misalkan saya punya string hello world, terus saya akses karakter dengan indeks ke 0. Cara aksesnya seperti ini nama variabelnya, terus pakai kurung siku, dan kita masukkan indeksnya di sini. Contohnya 0. Nah, indeks di Python tuh mulainya dari 0 ya. Jadi H ini adalah indeks ke 0. Contohnya seperti ini. Misalkan saya akses karakter indeks ke 1, saya akan mengembalikan E. Itu sederhananya. Selanjutnya, kita juga bisa lakukan iterasi pada string pakai for loop. Nanti juga ada penjelasan tentang for loop. Contohnya for char in x, kita print charnya. Nah, ini hasilnya hello world. Dia cuman iterasi untuk setiap karakter di string tersebut, terus print karakternya. Kayak Nah, untuk memeriksa
jumlah karakternya atau panjang stringnya, itu teman-teman bisa pakai fungsi len. Misalkan len stringnya apa di sini. Nah, spasi itu ikut dihitung ya. Di sini ada 13 karakter. Oke, terus untuk memeriksa suatu string ada di string lainnya, teman-teman bisa pakai kata kunci in. Contohnya free in txt. Dia akan memeriksa apakah kata free ada di string txt ini. Yang kita lihat di string txt itu ada kata free di akhir. Dia akan mengembalikan true. Terus ada juga yang namanya not in. Not in ini kebalikannya. Dia akan memeriksa apakah suatu string tidak ada di string lainnya. Contohnya di sini ada expensive. Apakah expensive ini tidak ada di string txt? Ya pakai not in di sini. Kita lihat di sini nggak ada kata expensive. Jadi dia true. Kalau ada berarti dia false. Oke, selanjutnya ada slash atau slashing. Jadi kita bisa akses beberapa karakter di stringnya sekaligus. Itu pakai slashing. Contohnya sintaks gambarnya seperti ini. Misalkan tadi kan ada X di sini ya. Nah, teman-teman bisa aksesnya seperti ini. Di sini ada start atau indeks awalnya. Terus ada end. Ini adalah indeks terakhirnya. Jadi dia mulai dari mana dan berakhir di indeks di mana. Terus step atau langkahnya berapa. Nah, step ini kadang dibutuhkan, kadang nggak. Defaultnya itu satu. Nah, contohnya saya hapus dulu. Di sini saya ambil, bisa komentar saja. Saya ambil indeks ke 0 sampai indeks ke 5. Atau indeks ketiga saja, biar gampang. Dia akan mengembalikan hell. Kita lihat ini indeks ke 0, ini ke 1, ini ke 2, ini ke 3. Jadi sampai hell. Cuman L yang terakhir kok nggak ikut. Kenapa? Nah, di Python itu indeks terakhirnya eksklusif ya. Artinya nggak diikutkan. Jadi cuma sampai indeks sebelum terakhir saja. Makanya sampai hell. Contohnya, misalkan 5 di sini, contoh lainnya. Dia sampai hell. Nah, itu sintaks yang sederhana. Nah, misalkan tambahkan stepnya. Stepnya misalkan 2. Defaultnya itu 1 ya. Dia akan memberikan HLO. H loncat 2, jadi L loncat lagi ke O. Gitu. Nah, kalau misalkan dia mau slash dari awal, ini kan karena indeks 0 tuh indeks eh, awal ya. Jadi indeks pertama, itu teman-teman sebenarnya bisa hapus saja. Seperti ini. Atau misalkan dia mau slash sampai akhir, teman-teman bisa hapus yang indeks terakhirnya. Misalkan mulainya dari 1. Gitu. Ini contoh-contohnya, ini slash dari awal, slash sampai akhir karakternya. Terus di Python juga ada yang unik, kita bisa pakai indeks negatif. Contohnya di sini saya mau akses indeks satu. Itu dia akan ambil karakter terakhir. Yang ini. Kalau min 2, dia akan akses yang L atau karakter terakhir kedua. Nah, string ini juga punya fungsi atau metode. Metode itu adalah suatu fungsi yang dimiliki suatu kelas. Contoh yang di sini ada metode say hello atau fungsi say hello. Nah, cara panggilnya ini pakai titik, titik say hello. Jadi untuk memanggil suatu metodenya. Nah, string juga punya metodenya. Dia punya metode upper ini untuk eh, mengembalikan string dalam huruf besar. Jadi hurufnya besar semua. Contohnya seperti ini ada karakter hello world, string hello world, terus teman-teman pakai metode upper, cara panggilannya a.upper. Jadi kita pakai metode upper, nanti dia akan mengembalikan string baru berupa yang karakternya itu kapital semua. Terus ada lower, nah metode lower ini dia akan membuat hurufnya kecil semua. Terus ada metode strip juga. Metode strip ini untuk menghapus white space. White space itu adalah spasi sebelum atau sesudah teks yang sebenarnya. Di sini kan di awal ada spasi nih. Di akhir juga ada spasi. Itu dia akan dihapus pakai metode strip. Terus ada metode replace juga. Replace ini untuk mengganti string dengan string lainnya. Contohnya, di sini cuma satu karakter ya, jadi bisa lebih dari satu
karakter. Dia akan mengganti karakter H atau string H dengan karakter J. Jadinya J lower. Ya, ini kalau lebih dari satu argumen di sini, teman-teman bisa kan pakai koma. Ini argumen pertama, ini argumen kedua. Terus ada split. Split ini untuk membagi si stringnya menjadi beberapa bagian dengan delimiter tertentu. Contohnya di sini dia pakai delimiter koma. Dia akan dibagi jadi string hello dan spasi word ya. Jadi hello world. Dia akan dikembalikan sebagai sebuah string. Sebuah string, sebuah list. List yang isinya substring yang sudah dibagi-bagi dengan delimiternya. Oke, selanjutnya ada penggabungan string. Jadi kita bisa gabungkan juga dua string, misalkan string hello world pakai plus seperti ini, atau kalau lebih rapi itu tambahkan spasi seperti ini ya. A plus spasi plus B. Nanti dia akan menambahkan stringnya, menggabungkan string. Jadi seperti ini. Oke, cuman kelemahannya kita kalau pakai yang plus seperti ini itu nggak bisa menggabungkan tipe data lain dengan string. Contohnya di sini kita mau gabungkan integer dengan string. Gimana caranya? Kalau teman-teman gabungkan secara paksa, misalkan string hello ditambah dengan 3. Kita print x-nya, kita lihat dia akan error. Can only concatenate str not integer to str. Kita nggak bisa gabungkan string dengan integer. Nah, cara lainnya tuh teman-teman sebenarnya bisa ubah si ini, si numeriknya atau tipe data lainnya ke string seperti ini, atau bisa pakai format. Jadi bisa dot format. Tapi dia pakai template dot format seperti ini, kita masukkan misalkan 33 saja. Nah, di sini hello 3. Gitu ya. Jadi pakai metode format. Atau kalau yang versi Python, saya lupa versi Python yang lebih dari berapa. Intinya kalau teman-teman pakai versi yang 3 lebih ya, itu harusnya bisa pakai sintaks yang seperti ini. Misalkan Y, pakai F di depan, ini sebenarnya seperti format. Kalau 3 seperti ini. Itu bisa. Misalkan ada variabel H, isinya 10, kita masukkan H di sini. Kita print Y-nya. Hasilnya adalah 10. Jadi bisa pakai sintaks yang format, metode format, atau yang F ini. F terus pakai titik kutip, bisa kutip tunggal atau kutip ganda. Oke, selanjutnya ada juga namanya escape karakter. Apa tuh escape karakter? Escape karakter itu digunakan untuk menyisipkan karakter, bukan sebenarnya. Escape karakter adalah karakter yang dibebaskan sebenarnya. Jadi di Python itu ada karakter-karakter yang spesial. Misalkan kalau teman-teman mau bikin sebuah string yang di dalamnya ada tanda kutip ganda misalkan. Kalau diawali tanda kutip ganda seperti ini, bagaimana teman-teman caranya mau menambahkan kutip ganda di dalamnya? Misalkan hello-nya mau saya apit dengan tanda kutip ganda. Kita lihat, eh, kita lihat di sini dia akan error, invalid syntax. Nah, untuk mengatasi ini, teman-teman bisa bebaskan karakter spesial ini dengan karakter backslash ya, atau apa sih namanya, backslash, backslash, karakter miring terbalik seperti ini. Jadi ada tanda kutipnya. Nah, di Python tuh ada beberapa karakter. Contohnya di sini ada tanda garis miring, bukan garis miring, tanda kutip, kutip tunggal, atau tanda garis miring terbalik, terus ada enter dan lain-lain. Ini isi karakter yang lain. Kalau enter misalkan itu dia akan jadi enter seperti ini. Jadi ada enternya. Itu ya. Nah, teman-teman bisa coba. Bisa ada metode-metode lainnya di sini. Ada metode kapitalis, cashflow dan lain-lain.
Nah, teman-teman bisa open saja di tab yang baru. Di sini dia akan redirect ke website yang namanya Waitress School. Nah, teman-teman bisa coba di sini. Gunanya buat apa? Contohnya di sini yang kapitalis. Dia akan membuat karakternya. Nah, kita jalankan. Agak lama sih. Kita copy saja. Ini. Nah, sini seperti ini. Jadi karakter pertamanya jadi huruf besar. Gitu ya. Yang kata pertama, jadi karakter pertamanya huruf besar, hanya besar. Di sini kan kecil, jadi hanya besar. Gitu. Oke, terus ini ada metode-metode lain, nanti teman-teman bisa coba di rumah. Lanjut ke tipe data boolean. Tipe data boolean itu tipe data yang mewakili nilai kebenaran, itu true atau false. Di sini teman-teman bisa pakai variabel misalkan x, isinya true, y, isinya false. Nah, ini adalah dua nilai boolean. Nilai boolean itu cuma dua, true atau false. Nilai boolean ini itu bisa teman-teman dapatkan dari kondisi juga. Misalkan 5 lebih dari 3. Coba kita print z-nya. Dia akan mengembalikan true karena 5 lebih dari 3. Kalau misalkan kurang dari 3, dia akan mengembalikan false. Karena 5 tentu dia bukan kurang dari 3. Gitu. Oke, terus ada di sini contohnya 10 lebih dari 9 dia akan memulihkan true, 10 sama dengan 9 dia akan memulihkan false, 10 kurang dari 9 dia akan memulihkan false. Nah, kondisi atau nilai boolean ini itu bisa dipakai untuk percabangan yang kondisi seperti ini if else. Jika kondisi ini benar, maka kode ini akan dijalankan. Kalau enggak, yang di bawah ini yang akan dijalankan. Gitu. Nah, setiap nilai di bahasa pemrograman Python itu sebenarnya punya nilai evaluasi booleannya. Itu pakai konstruktor seperti ini. Misalkan boolean string hello, dia akan mengembalikan nilai true. Boolean 15, dia juga akan mengembalikan true. Nah, hampir semua nilai itu evaluasi booleannya true, kecuali yang kosong-kosong. Misalkan ini nol, string kosong, set kosong, list kosong, dictionary kosong atau set kosong. Terus di sini ada none, none itu kosong sebenarnya. Ini untuk mengisi suatu variabel misalkan dengan nilai yang belum kita ketahui. Jadi kita belum mengisi variabel ini dengan nilai tertentu itu bisa pakai none. Dan ada false. False ini tentu evaluasi booleannya false. Gitu ya. Oke, lanjut ke operator pada Python. Nah, di Python ada beberapa operator. Contohnya ada operator aritmatika, penugasan, perbandingan, logika, identitas, anggotaan, dan bitwise. Nah, operator aritmatika itu ada plus, kurang, kali, bagi, ada modulo. Modulo itu sisa bagi ya. Misalkan 9 dibagi 4, sisanya 1. Ya, itu modulo pakainya. Terus ada pangkat atau eksponensial. Misalkan 2 pangkat 3, hasilnya 8. Terus ada pembagian yang dibulatkan ke bawah, itu namanya for division, makanya garis miring, tapi 2 kali. Pemakaiannya contohnya di sini. Oke, terus ada operator assignment atau penugasan. Ini untuk memasukkan atau menetapkan nilai ke variabel. Contohnya ini nilai 5 kita masukkan ke variabel X. Terus plus sama dengan 3 itu sama aja dengan ini. X sama dengan X plus 3. Jadi misalkan saya punya variabel X isinya 5, terus saya mau tambahkan X dengan 3. Itu bisa sintaksnya seperti ini atau bisa seperti ini. Itu sama saja. Kita print X-nya, hasilnya 8. Gitu ya. Nah, yang lainnya juga sama. Oke, terus ada operator perbandingan. Ini buat membandingkan dua buah nilai. Atau ada sama dengan. Seperti ini ada tidak sama dengan.
ada lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Jadi ikuti aja namanya. Kalau lebih sama dengan pakai sama dengannya dua kali, tidak sama dengan berarti tanda seru buat tidak, terus sama dengan, terus lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan berarti lebih dari dulu, tanda lebih dari, terus baru sama dengan. Gitu ya. Terus ada operator logika, ini digunakan untuk menggabungkan pernyataan kondisional. Jadi untuk yang boleh yang tadi true atau false ya. Contohnya di sini misalkan true and true ya, seperti ini. Dia akan memberikan true. Kalau salah satunya false, dia akan memberikan false. Itu buat yang n ya. N ini dia akan mengembalikan true jika salah jika hanya sorry sorry. N ini dia akan mengembalikan true jika dan hanya jika, bukan jika dan hanya jika kedua kondisinya benar ya. Jadi dia akan mengembalikan true hanya jika kedua kondisinya benar. True and true. Jadi kedua kondisi ini true. Kalau salah satu saja false, dia akan mengembalikan false. Kalau or, dia akan mengembalikan true jika salah satu pernyataannya benar. Jadi bisa pernyataan ini yang benar atau pernyataan ini yang benar, dia akan mengembalikan true. Kalau keduanya false, dia akan mengembalikan false. Kalau not, dia fungsinya untuk negasi atau kembalikan. Misalkan not true jadi false, not false jadi true. Gitu. Nah, untuk urutan prioritasnya itu n dulu, not dulu, baru n, terus or. Nah, kalau yang aritmatika juga sama. Dia kali dulu, terus bagi, modulo, terus, sorry. Terusnya kayak matematika biasa. Pangkat, terus kali, bagi, kurang, tambah, seperti itu. Misalkan, saya punya X isinya 3 tambah 5 dikali 5. Harusnya hasilnya 28. Dan X. Hasilnya 28. Sama kalau balian itu not dulu baru N. Habis itu baru OR. Ya. Jadi tadi mana? Not dulu, terus N, terus OR. Gitu. Terus ada operator identitas. Ini operator yang digunakan untuk membandingkan objek. Objek itu adalah instans dari sebuah kelas ya. Contoh yang tadi tuh yang M mana ya? Nah ini M ini adalah sebuah instan dari sebuah kelas mahasiswa. Itu adalah objek juga. Oke, ini ada in dan not in. Ini akan mengembalikan true jika sequence dengan nilai sorry, sorry. Di sini dia akan mengembalikan true jika kedua variabel merupakan objek yang sama. Kalau is not, dia akan mengembalikan true jika kedua variabel bukan merupakan objek yang sama. Itu operator identitas. Terus ada operator penggetaan. Ini yang sebelumnya kita pakai juga ada in dan not in. Ini dia akan memberikan true jika sequence dengan nilai yang ditentukan ada di objek. Misalkan tadi kan ada string di string yang lain. Itu bisa pakai in. Ya, ada not in juga, dia akan memberikan true jika sequence dengan nilai yang ditentukan tidak ada dalam objek. Contoh yang tadi, itu misalkan ada string yang satu tidak ada di string yang lain. Terus ada operator bitwise, ini untuk operator bit, tidak akan bisa terlalu bahas. Nanti kalau teman-teman penasaran bisa Google, soalnya lebih lengkap terusnya dari bacaan di sini. Terus ada tipe data list. Tipe data list ini adalah salah satu tipe data yang dapat menampung beberapa nilai atau item dalam satu variabel. Dia merupakan tipe data sequence. Sebenarnya di Python ada tipe data sequence lainnya, yaitu ada tuple. Sorry. Nah, ya, di Python ada beberapa tipe data yang dapat menampung beberapa item. Salah satunya list. Tipe data lainnya itu ada tuple, set, dan dictionary. Itu ada perbedaannya nanti. Nah, kalau cara bikin atau membaca list itu teman-teman pakai kurung siku seperti ini. Terus tiap elemennya atau itemnya dipisahkan dengan koma. Koma, koma seperti ini. Oke, contohnya, ya, misalkan saya punya list, my list, isinya 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Saya print type dari my listnya.
Dan saya print juga listnya. Kita lihat. Nah, ini hasilnya. Jadi tipe datanya list dan ini adalah nilainya. Nah, ciri-ciri atau sifat-sifat dari list ini, yang pertama dia terurut. Jadi kita bisa akses itemnya menggunakan indeksnya. Jadi kita tahu indeksnya berapa. Di sini adalah item dengan indeks 0, item dengan indeks 1, terus item dengan indeks 2 yang seri. Selanjutnya dapat kita modifikasi, jadi kita bisa ubah, tambah, atau hapus itemnya, dan bisa juga nilainya duplikat. Jadi itemnya bisa ada lebih dari satu. Misalkan di sini ada cari, carinya lebih dari satu ya, itu boleh. Jadi membolehkan nilai duplikat. Terus untuk memeriksa panjang list atau jumlah listnya, jumlah itemnya, teman-teman bisa pakai fungsi LAN. LAN list dia akan mengembalikan jumlah itemnya berapa. Di sini ada tiga. Nah, untuk tipe data item listnya, bedakan ya tipe data variabel atau tipe datanya dengan tipe data itemnya. Kalau tipe data itemnya berarti yang di dalamnya, itu apple. Di sini banana, cherry itu adalah itemnya. 15793 itu adalah itemnya. Gitu ya. Nah, kalau listnya ini adalah tipe data list, tipe variabelnya. Ya. Nah, untuk tipe data itemnya di sini itu teman-teman bisa sama semua. Contohnya di sini string, integer, boolean, jadi bisa sama semua atau bisa campuran. Jadi dalam satu list tipe datanya bisa campuran. Di sini contohnya ada string, ada integer, ada boolean, bisa campuran seperti ini. Terus ada konstruktornya juga. Konstruktor ini juga bisa kita gunakan untuk membuat list baru. Contohnya seperti ini. Untuk akses item listnya itu bisa menggunakan indeksnya karena kita tahu bahwa list ini dia terurut. Jadi kita bisa pakai indeksnya. Contohnya list 1. Jadi kita bisa akses indeks ke satu yaitu banana. Oh ya, masih terurut di sini tuh terurut yang sesuai kita definisikan di awal. Misalkan kalau urutannya di sini 21 ya tetap nanti urutannya 21 gitu ya. Sesuai yang kita tulis di awal. Kalau kita akses indeks ke satu, berarti dia akan mengembalikan banana. Ingat, indeksnya itu mulainya dari nol ya. Terus juga kita bisa pakai indeks negatif, contohnya min satu, dia akan mengembalikan indeks terakhir. Terus ada indeks range juga, contohnya di sini list 25, artinya gambarnya seperti ini. Ini mirip seperti slash yang ada di string. Contohnya mylist, tak ada start, ada end, ada stepnya. Nah, misalkan saya mau akses ini nanti dua indeks ke satu sampai indeks ke 4. Kita lihat akan memberikan 234. 234. Karena 2 ini adalah indeks ke satu, 3 ini indeks kedua, 4 ini indeks keempat, sorry, ya keempat. Ini biar gampang saya tambahkan 0, 0, 1, 2, 3, 4. Kita lihat. Nah, 1, 2, 3 dia akan memberikan 1, 2, 3 di sini. Jadi yang indeks keempat itu tidak akan diikutkan, cuma sampai indeks 3 saja, sebelum indeks keempat. Terus ada slash dari awal, jadi contohnya seperti ini, dari indeks awal, atau slash sampai akhir, jadi dari indeks tertentu sampai indeks terakhir, bisa seperti ini, indeks kedua sampai indeks terakhir. Atau misalkan teman-teman mau pakai stepnya misalkan 2, nah saya seperti ini, 24. Oke, lanjut. Ini untuk mengubah item list, teman-teman tinggal akses indeksnya seperti ini, akses item yang seperti ini menggunakan indeksnya, terus diisi dengan nilai yang baru. Contohnya di sini saya mau ubah item banana diisi dengan black currant. Terus untuk mengubah beberapa item sekaligus, teman-teman bisa menggunakan yang indeks range tadi, yang ini, ya. Jadi contohnya mana tadi? Di sini contohnya saya mau ubah indeks ke satu sampai 2, tiganya nggak ikut ya. Dari 1 sama 2 dengan blackcurrant dan watermelon.
Nah, nanti dia akan berubah seperti ini ya. Terus contoh yang lain, misalkan item yang kita ganti ternyata lebih sedikit daripada penggantinya. Contohnya di sini 1 sampai 2 berarti cuma ambil banana saja. Dia akan diisi dengan blackcurrant dan watermelon. Ya, jadi di sini banananya akan diisi dengan blackcurrant dan watermelon. Contoh yang lain, di sini misalkan itemnya diganti, itu ternyata lebih banyak daripada penggantinya. Di sini yang diganti adalah 1 sampai 3, yaitu banana dan cherry. Ini yang diganti. Nah, yang diganti ini dua item dan penggantinya cuma satu. Nah, nanti dua item ini akan dihapus jika diisi dengan satu item saja. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan index range ini untuk mengganti itemnya. Ya, kalau cuma satu item saja, teman-teman bisa mengaksesnya seperti ini. Dan untuk menambahkan item list itu ada metode yang namanya append. Terus ada argumennya. Argumennya adalah item baru yang mau ditambahkan. Contohnya, di sini mylist dot append 10 misalkan saya print mylist. Nah, hasilnya seperti ini. Ada 10 di akhir. Oke, terus ketika teman-teman mau menyisipkan itemnya di mana, itu bisa pakai metode insert. Contohnya thisList.insert, terus ada dua argumen di sini. Yang pertama adalah letaknya di mana, yang kedua adalah elemennya atau itemnya. Di sini dia diletakkan di list kedua. Kita lihat di sini 0, 1, 2. Jadi setelah banana dia. Jadi watermelon ini dia akan diletakkan setelah banana. Ada juga metode extend. Kalau extend ini dia akan menambahkan elemen dari list lain ke list saat ini atau list yang kita pakai atau list yang memanggil metodenya. Contohnya di sini this list apple, banana, cherry, terus tropical, ya ada mango, pineapple dan papaya. Kita mau tambahkan tropical ke this list. Bisa pakai caranya pakai extend. This list dot extend tropical. Nanti this list akan berisi elemen-elemen yang ada di tropical juga. Oke, nah si metode extend ini juga bisa dipakai untuk eh, menambahkan objek iterable lainnya, contohnya data plus, set comes, dan lain-lain. Di sini contohnya ada kiwi dan orange. Ini adalah tipe data tuple ya. Kita bisa tambahkan ke this list menggunakan metode extend. Selanjutnya ada menghapus item list. Untuk menghapusnya bisa pakai metode remove. Terus nama itemnya apa? Atau bisa menggunakan metode pop. Kalau pop ini menggunakan indeksnya. Contohnya satu, dia akan menghapus indeks ke satu. Nah, kalau teman-teman nggak masukkan indeksnya, dia akan menghapus item terakhir, indeks terakhir ya. Terus ada delete juga, del list null. Ini opsi kedua untuk menghapus itemnya. Opsi ketiga berarti, selain remove, pop, dan yang terakhir adalah delete. Delete this list null, dia akan menghapus item ke nol, indeks ke nol. Tapi hati-hati kalau teman-teman delete seperti ini, delete this list, dia akan menghapus objeknya. Ketika objek yang sudah dihapus, ini yang this list ini, teman-teman nggak bisa akses objek ini di kode berikutnya. Kalau mau akses ya teman-teman bikin yang baru. Terus ada metode clear, berarti ini untuk mengosongkan isi listnya. Jadi isi listnya kosong. Ada listnya cuman kosong, nggak ada itemnya. Gitu. Terus ada loop list, ini buat iterasi loop listnya. Jadi contohnya for item ini bisa namanya bebas ya atau X atau Y, bisa saya namanya item in my list. Jadi untuk setiap item yang ada di my list coba kita print item ini. Atau misalkan itemnya saya kali 2, kita lihat hasilnya 0, 2, 4, 6, 8, 10, 20. Oke, terus selanjutnya ada namanya list comprehension juga. List comprehension ini menyediakan sintaks yang lebih pendek saat kita ingin membuat list baru berdasarkan nilai list yang sudah ada. Contohnya mana ya? Nih di sini X for X in fruits if A in X. Ini cara bacanya, dia akan menambahkan X untuk setiap X yang ada di variable fruits atau list fruits ini jika ada karakter A di dalam itemnya. Gitu.
Nah, ini ya sintaksnya, jadi ekspresinya apa di sini. Ini yang kita masukkan. Terus for item, ini iterable, if kondisi sama dengan true. Nah, teman-teman bisa hapus if-nya jika tidak dibutuhkan. Contoh yang lain, x for x in fruit if x tidak sama dengan apple. Dia akan menambahkan x untuk setiap x yang ada di fruit jika x ini tidak mengandung apple. Ini contoh yang lain, x for x in fruit, dia cuma menambahkan item yang ada di fruit ke dalam list yang baru. Terus jika teman-teman bisa pakai metode fungsi range, x for x in range 10, dia akan mengembalikan seperti ini. Kita print new listnya. Isinya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu. Teman-teman bisa pakai range. Contohnya dari 1 sampai 10. Ya kan 1, 2, 3 sampai 9. 10-nya tetap nggak ikut. Atau misalkan pakai stepnya di 1, 3, 5, 7, 9. Itu ya. Oke. Terus ada metode untuk mengurutkan list. Itu teman-teman bisa pakai metode sort. Dia akan mengubah atau memodifikasi list aslinya. Jadi variabel aslinya akan berubah. Jadi terurut banana, kiwi, mango, orange, pineapple. Untuk yang numerik juga sama, hasilnya seperti ini, kalau pakai metode sort. Selain metode sort itu ada juga namanya fungsi sorted seperti ini. Contohnya saya mau mengurutkan my list. Dia akan mengembalikan list baru. Misalkan new list, kita print new list. Hasilnya seperti ini. Dia sudah terurut. Karena sebelumnya juga terurut ya. Misalkan my listnya saya ubah. My list, oke. My list sama dengan 1, 3, 2. Kita lihat udah terurut 1, 2, 3. Itu kalau pakai metode sorted dia akan mengembalikan list baru. List aslinya yang my list ini nggak akan berubah. Tapi kalau pakai yang metode sorted, yang sort sorry, yang sort kan ya, ya yang ini itu teman-teman akan mengubah list aslinya. Contohnya, nah, kita pakai saja yang ini. Misalkan di sini saya pakai my list dot sort. Kita lihat my list. Di sini saya coba print my listnya juga. Kita lihat kalau yang metode yang fungsi sorted ini dia tidak akan mengubah list aslinya. Ini 1, 3, 2. Kalau yang metode sort dia akan mengubah list aslinya. Kita lihat, nah seperti ini. Dia akan mengubah list aslinya dan tidak akan mengembalikan apapun. 6, dia akan mengembalikan 6. Terus untuk membuat fungsi pengurutan yang di custom atau kita mau dia diurutkan berdasarkan kriteria tertentu. Misalkan dia mau diurutkan berdasarkan kedekatannya dengan 50, nilai 50. Dia bisa pakai fungsi absolut atau nilai mutlak. Mutlak n dikurangi 50. Jadi dia diurutkan berdasarkan kedekatannya dengan 50. Nah, nanti fungsi ini untuk membuat sebuah fungsi itu pakai def. Terus nama fungsinya dan argumennya di sini. Terus dia akan mengembalikan apa. Untuk mengembalikannya dia pakai return. Nah, dia akan mengurutkannya berdasarkan key. Key-nya apa? Key-nya adalah fungsi yang ini, yaitu kedekatannya dengan nilai 50. Jadi yang paling dekat dengan 50 akan diurutkan lebih awal. Seperti ini. Terus ada sifat yang lainnya juga, itu bersifat case sensitif. Jadi huruf kapital itu diurutkan sebelum huruf kecil. Jadi kapital dulu di awal, baru huruf kecilnya. Nah, untuk menghindari itu, teman-teman bisa pakai str.lower atau str.upper. Ya, ini buat string. Untuk menghindari yang tadi case sensitifnya. Terus eh, untuk membalikan urutan listnya, teman-teman bisa pakai metode reverse. Dia akan mengembalikan urutannya. Untuk menyalin isi list, itu teman-teman bisa pakai metode copy. Kenapa butuh di copy? Karena ketika kita nggak copy, akan seperti ini. Ketika teman-teman masukkan akan mylist 2 sama dengan mylist ya, dan teman-teman ubah salah satu listnya isi dengan 10, kita print mylist dan mylist 2. Kita lihat
keduanya berubah. Padahal yang kita ubah hanya satu variabel. Ini kenapa? Karena kedua variabel ini itu merujuk ke objek yang sama. Nah, agar tidak mengubah list lainnya, itu kita bisa copy listnya seperti itu. Jadi list yang awal tetap nggak akan berubah. Yang Meris berubah, yang Meris 2 itu nggak berubah. Ya. Lanjut, untuk menggabungkan dua list, teman-teman bisa pakai plus atau bisa append. Kalau append tuh harus satu-satu. Terus ada juga metode extend. Jadi teman-teman bisa pakai plus seperti ini atau bisa pakai extend. Ini ada metode-metodenya juga, teman-teman bisa coba di rumah. Oke, untuk tutorial kali ini kita sampai list saja. Nanti teman-teman bisa baca-baca lebih lanjut dan latihan biar lebih paham. Soalnya kalau cuma dijelaskan cepat lupa juga. Oke, sebelum saya tutup, apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, semangat belajarnya. Terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.